dan terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang ada sebuah manuskrip atau naskah kuno dari abad kedua Hijriah yang ternyata ada beberapa hadis rahasia di akhir zaman yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Islam semuanya, saya yakin kalian sering sekali mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat terdekat baginda Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kurang lebih yaitu sebanyak 5.374 hadis. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan, ternyata ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang beliau sembunyikan dari kaum muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di masa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW dua bejana ilmu, untuk satu bejana sudah saya sampaikan kepada kalian, dan untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mengapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu takut sekali menyampaikan hadis tersebut? Penemuan hadis tersembunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ada kaitannya dengan akidah Islam, dengan syariah, tapi terkait dengan fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian yang akan datang. Di mana di dalam hadis-hadis tersebut baginda Rasulullah SAW menyebutkan nama peristiwa, nama pelakunya, nama tempat, dan alasan-alasan kejadian tersebut. Hadis-hadis ini berkaitan dengan perang, pemberontakan, dan pembunuhan. Berita fitnah ini ketika hanya diketahui oleh orang-orang yang amanah dan berilmu, maka akan berada di posisi yang amanah dan berilmu. Namun sebaliknya, sahabat Islam yang dimuliakan Allah, jika dipegang oleh orang-orang jahil atau orang-orang bodoh, ini resikonya sangat besar sekali, karena dapat membahayakan beliau sendiri dan orang lain. Kemudian, jika dapat menimbulkan huru-hara, maraknya fitnah kepada orang yang tidak bersalah, perpecahan dalam tubuh kaum muslimin, dan yang lain sebagainya, maka Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan berpendapat kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat, terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari oleh orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, namun ternyata menjelang wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi sedikit informasi kepada orang-orang dekatnya dari kalangan tabi'in
yaitu generasi kedua setelah Rasulullah SAW. Tentang hadis yang beliau pendam dalam hati selama hidupnya, yang mengejutkan, di Perpustakaan Nasional Turki di Istanbul tersimpan sebuah kitab langka dari abad kedua Hijriah yang tertulis oleh salah seorang tabi'in, yaitu generasi kedua setelah Rasulullah SAW, yang berasal dari manuskrip itu berjudul Salam Wahar fi Akhir Zaman Ar-Raba. Nah, yang sebenar-benar menakjubkan adalah di dalam manuskrip ini ternyata telah tertulis secara gamblang terjadinya beberapa peristiwa besar dunia lengkap dengan nama-nama tokoh pelaku utamanya. Di sini kita hanya akan membahas beberapa kutipan saja. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikorbankan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Ini lalu titik-titik-titik, teks tak dapat terbaca lagi. Sementara peran kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya Hai. Dapat terbaca lagi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata, dalam rangkaian hitungan Hijriah sesudah 1300 tahun, dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Rum melihat bahwa perang dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang, dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju, dan kebaikan ia bergerak dengan murka Allah. Sesudah beberapa tahun api menyala, ia ingin membunuh rahasia arus atau arus. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur namanya Amerika, yang menggoda dunia. Waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi di dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quran dan Al-Madinah Al-Muqaddasah, kota yang disucikan di tanah Israel, dan terjadi perang dunia yang di situ Alam Hadi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bila mereka tidak mau keluar, maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam kelompok kekuatannya, dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak dapat diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal, dan perangnya terjadi di negeri Syam, dan kejahatan titik-titik-titik. Inilah kutipan sejumlah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini merupakan peristiwa yang terjadi di abad ke-20 dan seterusnya. Hadirin
sahabat Islam yang dimuliakan Allah, bayangkan saja, riwayat ini banyak sekali mengandung kata-kata yang asing bagi orang-orang Arab. Kurang lebih inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka wajar beliau tidak sembarangan mengatakan kepada siapapun pada zaman itu, karena dampaknya akan terjadi saling curiga, tuduh menuduh, dan kekacauan di tubuh kaum muslimin sendiri. Namun beda halnya jika diungkapkan pada akhir abad ke-20 atau abad ke-21 seperti saat ini, di mana kita langsung dapat menunjukkan yang mana saja pihak yang dimaksudkan dalam manuskripsi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.